Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafran Muzaffar Reza, NIM C1B020104, mahasiswa dari kelas R003, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis dan Diagnostik Laporan Keuangan. Pengertian laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Sederhananya adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini adalah bagian dari proses laporan keuangan. Jadi salah satu tahapan dalam proses pelaporan keuangan. Kemudian pengertian analisis laporan keuangan. Menurut beberapa ahli, yang pertama ada Prastowo, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Kemudian ada Harahap, analisis laporan keuangan adalah menguraikan berbagai pos yang ada di dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memiliki makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif ataupun data non-kuantitatif. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang suatu entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, juga menganalisis tendensi atau kecenderungan dari setiap aspek keuangan suatu entitas atau perusahaan. Namun selain itu terdapat tujuan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenai hasil yang berhasil mereka raih. Jadi menjadi indikator daripada suatu perusahaan dalam bidang yang sama dalam hal membandingkan. Kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Yang terakhir mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Kemudian ada metode dalam melakukan analisis keuangan. Terdapat dua metode yang umumnya dipakai dalam melakukan proses analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada metode horizontal atau dinamis, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Jadi melihat dari masa-masa yang lalu hingga masa yang sekarang, kemudian secara general di situ bisa dilihat perkembangannya. Lalu metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, teknik komparatif atau perbandingan. Teknik komparatif atau teknik perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan hal-hal. Yang pertama, data absolut atau berbagai jumlah dalam satuan rupiah, kenaikan ataupun juga penurunan dalam satuan rupiah. Yang C, kenaikan ataupun juga penurunan dalam persentase. Yang D, perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk rasi. Kemudian teknik analisis tren atau tendensi. Teknik analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui tren atau tendensi dari kondisi keuangan perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan tetap, naik, atau bahkan bisa jadi menurun.
Teknik analisis laporan dengan presentasi per komponen, common size statement. Teknik analisis laporan dengan presentasi per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada setiap aktiva terhadap total aktivanya. Selain itu, juga untuk mengetahui struktur modal dan juga beban yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 4. Teknik Index Time Series. Teknik Index Time Series adalah teknik analisis terhadap informasi historis yang dibutuhkan untuk melihat berbagai tren yang mungkin terjadi. Selanjutnya bisa menganalisis apa yang terjadi di balik angka tren tersebut. Dalam metode ini, berbagai macam perubahan struktural yang akan berdampak terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan secara cermat. Bagian berikutnya, metode analisis laporan keuangan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu bankruptcy model. Adalah model yang memberikan rumusan untuk menilai kapan suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Dengan memakai suatu rumus yang diisi dengan menggunakan rasio keuangan, maka akan bisa diketahui suatu angka tertentu yang akan menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan suatu entitas perusahaan tersebut akan bangkrut. Lalu ada net cash flow prediction model. Adalah model yang didesain untuk mengetahui seberapa besar arus kas masuk bersih atau suatu perusahaan pada periode yang akan datang. Jadi di sini adalah memprediksi cash flow bersih atau arus kas bersih pada suatu perusahaan di periode berikutnya atau yang akan datang. Yang terakhir, takeover prediction model. Takeover prediction model adalah model yang dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan suatu entitas akan diambil alih oleh perusahaan lain. Jadi itulah beberapa model dalam analisis laporan keuangan. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.